Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Dwi Sosianingsi dari kelas 1 PKIE NIM 20171011208 mata kuliah Metode Studi Islam dengan dosen pengampu Dr. Umi Halwati SOSI MAG akan menjelaskan sedikit materi tentang Islamic Worldview, triangulasi Tuhan, manusia, dan alam. Yang pertama, kita harus mengetahui makna dari worldview. Worldview dapat dikatakan sebagai kepercayaan dan pikiran seseorang yang berfungsi sebagai asas atau motor bagi segala perilaku manusia. Jadi, worldview adalah istilah netral yang dapat diaplikasikan ke dalam berbagai denominasi agama, kepercayaan, atau lainnya. Sebab ia adalah faktor dominan dalam diri manusia yang menjadi penggerak dan landasan bagi aktivitas seluruh kegiatan kehidupan manusia. Definisi Islamic Worldview dijabarkan dua konsep istilah yang berkembang dalam Islamic Worldview. Yang pertama, at-tasawwur al-islami li al-wujud. Menurut Said Qutb, merupakan sekumpulan keyakinan mendasar dalam akal dan hati seseorang muslim yang menjadi cara pandangnya dalam melihat keberadaan alam ini dan dalam memandang zat yang ada di balik alam ini, yaitu Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan dan mengaturnya, serta hubungan antara keberadaan alam itu dengan Allah yang Maha Berkehendak. Yang kedua, ru'yat al-Islam li al-wujud. Menurut Syed Muhammad Naqib al-Atas, Islamic Worldview adalah visi tentang realitas dan kebenaran yang terbaca oleh mata hati kita dan yang menerangkan tentang hakikat wujud yang sesungguhnya. Sebab totalitas dunia wujud, itulah yang diproyeksikan Islam. Jadi, Islamic Worldview adalah cara pandang kita sebagai seorang muslim terhadap realitas wujud yang ada berdasarkan sudut pandang Islam. Islamic Worldview adalah yang paling lengkap dan sempurna karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari pribadi, sosial, ekonomi, peradaban yang berhubungan dengan persoalan moral, spiritual, dan akidah. Islamic Worldview juga mencakup permasalahan alam semesta, tujuan hidup, sang pencipta, masyarakat, dan akhirat. Worldview membantu kita dalam memahami pribadi dan budayanya, berinteraksi dengan alam, individual, bangsa, budaya, dan peradaban, mengkoreksi perilaku, nilai, perspektif, dan moral dalam diri, serta memformulasi teori politik, sosiologi, dan lain-lain. Elemen Islamic Worldview diantaranya adalah Allah, wahyu dan kenabian atau Al-Quran dan Sunnah, ciptaan Allah, manusia dan psikologi jiwa, ilmu pengetahuan, agama, nilai dan kebaikan, kebebasan, akhirat dan kebahagiaan. Triangulasi Tuhan. Makna Tuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan sebagainya. Tuhan dalam perspektif Syiah adalah tunggal dan merupakan sumber segala kesempurnaan serta sebab pewujud seluruh entitas-entitas dan zatnya adalah kekal dan abadi. Manusia dan alam. Makna manusia secara biologis. Manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens atau bahasa Latin untuk manusia, sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Makna manusia secara sosial. Manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri, tetapi sangat membutuhkan orang lain. Makna alam. Alam adalah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi seperti tumbuhan dan hewan. Alam sebagai bukti dari Sang Pencipta yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Hubungan Tuhan, manusia, dan alam.
Hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam sangatlah erat. Kita selalu percaya bahwa Tuhan yang telah menciptakan manusia serta alam semesta. Berarti tanpa adanya Tuhan, manusia serta alam tidak akan tercipta. Budaya kita mengajarkan bahwa seharusnya kita selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan untuk kelangsungan hidup manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan adalah dengan cara batin. Manusia dengan Tuhan tidak akan bisa terpisahkan. Hubungan manusia dengan alam pun sama halnya manusia dengan Tuhan. Kehidupan manusia dapat berlangsung karena adanya alam. Alam diciptakan Tuhan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan manusia yang dibutuhkan. Manusia dan alam sama-sama saling membutuhkan. Manusia butuh karena hasil alamnya, dan alam pun butuh manusia karena alam butuh perawatan. Dan sekarang ini manusia sudah mulai merasakan dampak dari tidak seimbangnya pemakaian dengan perawatan. Jadi, alam di negara kita kurang mencukupi untuk kebutuhan manusia sekarang ini. Dan seharusnya antara pemanfaatan alam untuk kebutuhan diimbangi dengan perawatan kita terhadap alam. Jadi, ada timbal balik antara manusia dengan alam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.